Muhammad. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakum busyra bil ijabati wal qabuli. Ni'mal maula biwasitatir rasuli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fasih lisan wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba. Rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat Allah jadikan kita para pencinta majlis maulidnya Sayyidil Wujud Baginda Nabi besar Muhammad, yang sama-sama kita takzimi, kita hormati Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atas, mata'anallah bituli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambah istiqomahannya, amin amin ya rabbal. Dan juga para kiai, ajengan, alim ulama yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Ustadz kita Al-Ustadz Muhammad Firdaus, dan juga para kiai lainnya. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu. Hadirin, hadirnya kita di majlis maulid merupakan diantara bukti cinta kita sama Nabi, betul? Kalau kita baca dalam sejarah, ini Abu Lahab termasuk orang yang gak suka sama dakwahnya Nabi, betul? Yang tiap hari memfitnah, mencaci maki Nabi, sehingga setelah meninggal ini Abu Lahab Allah siksa, Allah adab tiap hari di alam kuburnya. Tetapi dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, meskipun begitu, kalau udah datangnya hari Senin, Allah ringankan adabnya. Bahkan Allah ganti dengan kenikmatan bisa meminum air segar yang keluar dari ujung jarinya. Kenapa? Karena walaupun seumur hidup Abu Lahab benci dengan Nabi, pernah satu kali gembira, senang ketika dilahirkannya Sayyidul Wujud Baginda Nabi besar Muhammad. Abu Lahab mendapatkan kabar gembira, kabar kelahiran keponakannya dari budak, dari pembantu perempuannya yang bernama Siti Suwaibah. Nah hadirin, kalau Abu Lahab saja yang dikatakan dalam Al-Quran tabat yada abi lahabi wa tab, orang kafir yang sudah pasti celaka, tapi Allah kasih kenikmatan di alam kubur. Kenapa? Karena hanya sesaat gembira dengan lahirnya Rasul. Lalu bagaimana dengan kita umatnya yang tiap hari kita senang dengan lahirnya Nabi, betul? Yang tiap tahun kita rayakan maulidnya. Maka gak hanya setiap hari Senin kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di alam kubur, tapi sampai nanti insya Allah di mahsyar kita termasuk orang yang didahulukan mendapatkan syafaatnya Sayyidul Wujud Baginda Nabi besar Muhammad. Selain menghadiri majlis maulid, bukti cinta kita sama Nabi adalah memperbanyak sholawat. Beliau mengatakan man ahabba syai'an aksar min dzikri. Pencinta akan selalu menyebut-nyebut nama orang yang dia cinta. Karena hadirin, di akhir zaman ini, di zaman yang serba modern, di zaman yang serba terbuka, kita dibuat semakin sulit untuk beramal dengan rasa ikhlas, betul? Tidak ada satupun amal ibadah yang pasti akan diterima di sisi Allah kecuali salawat pada Sayyidul Wujud Baginda Nabi besar Muhammad. Mereka para ulama ketika puasa, ketika sedekah, ada keraguan di dalam hatinya, sampai-sampai di dalam syair mengatakan amaluna baina qubuli wa radi haila salat ala nabi. Amal ibadah kita ini antara ditolak
Nabi nggak tahu kecuali sholawat sama Rasul, maka nggak diragukan lagi akan diterimanya amalan tersebut. Kenapa? Ini khususiyah untuk Nabi karena tinggi derajatnya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala gak pengen mengecewakan kita hambanya yang telah memuji kepada kekasihnya Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Makanya rugi hadirin kalau kita meninggalkan sholawat, satu-satunya amal ibadah yang gak diragukan lagi akan diterimanya amalan tersebut. Bahkan bukan hanya diterima, Allah lipat gandakan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu biha alaihi asyran. Orang yang sholawat sama saya 1 kali, alal agol minimal Allah sholawat sama dia 10 kali. Kita sholawat 1 kali sama Nabi, Allah sholawat sama kita 10 kali, maka 10 rahmat Allah turun. Hadirin, jangankan 10 rahmat Allah turun, 1 saja rahmat Allah turun sudah jauh lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena dengan 1 rahmat Allah sudah cukup untuk memasukkan seorang hamba pada surganya Allah Subhanahu. Malaikat saja yang diberi kemampuan bisa menghitung jumlah butir hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat mengatakan, wallahi saya nggak bisa, nggak mampu menghitung besarnya pahala orang yang bersalawat sama Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Begitu Allah istimewakan salawat. Kenapa? Karena berkaitan dengan kekasihnya. Ketika Allah nyuruh kita puasa, siang Allah nggak puasa, betul. Ketika Allah nyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Tapi sebelumnya Allah nyuruh kita bersalawat, terlebih dahulu Allah bersalawat sama Rasulullah. Makanya pernah ditanya seorang ulama besar di zamannya, di antara guru besar di Masjidil Haram, Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ditanya oleh muridnya, wahai Habib Muhammad, wahai Sayyid Muhammad, apa yang sedang Allah lakukan sekarang? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gak berhenti-berhenti, terus menerus sedang bersalawat sama Rasulullah. Ini Sayyid Muhammad menjawab pertanyaan ini gak main-main. Beliau menggunakan dalil qat'i dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya terus menerus gak berhenti-berhenti salawat sama Nabi. Hadirin, kalau di sini ada santri yang belajar nahu, ketika mereka buka kitab Imriti, Kawakib, Alfiyah, yang namanya fi'il mudhari, sighah mudhari, yusholluna 'alan nabi, ini menunjukkan pada suatu pekerjaan yang sedang dilakukan dan terus menerus dilakukan sampai tiada akhirnya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala gak berhenti-berhenti salawat sama Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Nah hadirin, kalau Allah saja zat yang menciptakan Nabi, yang gak butuh syafaatnya Nabi, gak berhenti-berhenti salawat sama Rasul, lalu bagaimana kita? Kita ini umat yang kata Rasul, halaka malam yaroni fi yaumil qiyamah. Rugi dari umatku yang gak bisa memandang wajah saya nanti fi yaumil qiyamah di mahsyar. Lalu bagaimana agar kita didekatkan dengan benderanya? Lalu bagaimana agar kita dimudahkan memandang wajah sucinya? Allah nasbi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Paling beruntungnya manusia, paling dekatnya manusia nanti sama saya di hari kiamat yang paling banyak salawatnya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Lalu apa fungsinya dekat sama Nabi nanti di mahsyar? Hadirin, ibarat ember, terang, ember. Ember nih kalau kita isi air, terus kita tumpahin embernya, daerah yang terlebih dahulu terkena basah adalah daerah yang dekat ember itu, betul? Begitu juga Nabi, ketika nanti yaumil qiyamah di mahsyar Nabi menumpahkan ember syafaatnya, maka orang-orang terdekatnya lah, orang-orang yang sering bersalawat lah yang terlebih dahulu akan mendapatkan pertolongannya. Allahumma jalla minhum, amin. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka yang didahulukan mendapatkan syafaatnya Nabi, amin ya rabbal. Hadirin, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan kita hidayah, senang duduk di majlis ilmu, senang duduk di majlis maulid, yang mana di tempat-tempat kayak gini
kita kembali diingatkan dengan sosok Sayyidil Wujud baginda Nabi besar Muhammad, diingatkan dengan akhlaknya yang agung, diingatkan dengan budi pekertinya yang luhur, yang mana karena kita sering mendengar itu semua, hadirin yang ada di sini menjadikan Hadratul Rasul sebagai idola utama kita. Betul? Betul. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang lebih mencintai sesuatu, yang lebih mengidolakan seseorang lebih besar daripada kecintaan mereka sama Nabi. Padahal ulama mengatakan qad halaka man ahabba asa min mahabbatihi Rasulillah. Sungguh rugi mereka yang mencintai sesuatu, yang mengidolakan seseorang lebih besar daripada kecintaan mereka sama Nabi besar Muhammad. Di luar sana banyak orang yang lebih mengenal nama-nama pemain bola daripada nama-nama sahabatnya Nabi. Banyak yang lebih mengenal nama-nama artis bintang film daripada nama keluarganya Rasul. Hadirin, kalau kita mau menjadikan idola, mau mencari panutan, gak ada orang yang lebih pantas untuk kita jadikan idola lebih dari Nabi. Betul? Yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Yasin Durar, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalqan wa khuluqa. Nabi insan terbaik dalam segi penciptaan dan budi pekerti. Yang dikatakan dalam syair qad hulikta mubara'an min kulli aibin karena qad hulikta ma tasya'u ya Rasulullah. Kau diciptakan enggak ada kekurangan sedikit pun. Karena qad hulikta ma tasya'u, seakan-akan kau diciptakan sesuai pesananmu sendiri, seakan-akan kau diciptakan dalam bentuk yang kau inginkan sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita baca kitab Anwarul Muhammadiyah atau Syiratun Nabawiyah, Nabi SAW sekalipun di siang hari gak pernah terbayang karena sinarnya matahari. Kenapa? Karena cahaya sinar yang ada pada matahari adalah sebagian kecil dari cahaya, dari nur yang diambil dari nurnya Rasulullah. Lalu bagaimana cahaya yang kecil ini dapat membayangi sumbernya cahaya? Bahkan andaikan Allah membuka hijab satir penghalang yang ada sama Nabi sehingga terlihat cahaya Nabi secara sempurna, kemudian disandingkan antara Rasul dengan matahari, maka bukan lagi Nabi yang terbayang karena sinarnya matahari, tapi justru matahari yang terbayang karena sinarnya, karena nurnya Sayyidil Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Nabi memiliki badan yang kekernya luar biasa, sispek, terang sispek, terang sispek, sterak. Pernah suatu saat Nabi kita Sayyidina Muhammad ketika beliau berperang gak sengaja terbuka baju beliau sehingga terlihatlah bagian indah perutnya oleh para sahabat. Mereka kagum, mereka kaget, saking kekernya mereka mengatakan, kita melihat bagian perut Nabi ini bagaikan bongkahan batu yang tersusun rapi. Ototnya Nabi bagaikan bongkahan batu yang tersusun rapi. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang Karawang ada yang ototnya kayak gini. Ayo tuh, Arek Adirai, Arek Mike Tyson lewat, betul. Nabi SAW gak hanya sempurna dalam segi penciptaan, tapi juga sempurna dalam segi akhlak. Wa innaka la'ala hulukin adzim, engkau ya Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang agung. Nabi lebih dulu mengidolakan kita umatnya sebelum kita lahir ke dunia ini. Demi memperjuangkan kita umatnya, Nabi rela dilempari oleh batu di kota Taif sambil berdarah. Untuk memperjuangkan kita umatnya, Nabi rela diludahin mukanya terang-terangan, dilempari sama kotoran unta. Bahkan berapa kali Nabi mau dibunuh, hadirin. Pernah suatu ketika Nabi kita Sayyidina Muhammad sedang duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Nabi bergumam, ngomong sendiri. Apa kata beliau? Ya ahbabi, mata arahu, mata algahum. Wahai kekasihku, kapan aku bisa berjumpa dengan kalian? Kapan aku bisa melihat kalian? Kemudian para sahabat saling menoleh satu sama lain. Gak lama
Nabi ngomong lagi, ya ahbabi mata rohum mata algohum. Kapan aku bisa melihat kalian? Kapan aku bisa berjumpa dengan kalian? Para sahabat kebingungan, hadirin. Beliau mengulang lagi 3 kali, ya ahbabi mata rohum mata algohum. Kapan aku bisa melihat kalian? Kapan aku bisa berjumpa dengan kalian? Kemudian dari sahabat ada yang memberanikan diri. Mereka bertanya, ya Rasulullah, alasna bi ahbabik, bukankah kita para kekasihmu ada di hadapanmu wahai Nabi? Beliau menjawab, lastum bi ahbabi, kalian bukan kekasihku. Kemudian sahabat kaget, waman ahbabuka ya Rasulullah, terus siapa kekasihmu yang kau rindukan ini, yang kau ingin bertemu ini wahai Nabi? Beliau menjawab, qaumun min ummati, golongan dari umatku yang gak pernah bertemu dengan aku secara langsung. Hum lam yarawni walakinnahum amanu bi, mereka gak pernah bertemu dengan saya secara langsung, gak pernah mendengar hadis dari saya secara langsung, tapi mereka beriman sama saya, mereka mengikuti ajaran saya, mereka mengikuti perintah-perintah saya. Hadirin, saya mau tanya, apakah kita pernah berjumpa dengan Rasul? Ayo jawab yang kompak, apakah kita pernah berjumpa dengan Rasul? Tetapi apakah kita beriman sama Nabi? Iman ke Nabi? Walaupun kita gak pernah berjumpa dengan Nabi, asal kita beriman sama Rasul, mau menjalani perintahnya, maka insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan sama Sitil Wujud Baginda Nabi besar Muhammad. Nah hadirin, orang kayak gini yang cocok untuk dijadikan idola, yang karena cintanya kita sama Nabi akan membahagiakan kita fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Tapi kalau kita cintanya sama mereka ahli maksiat, yang tiap hari bikin nangis Nabi, yang tiap hari membuka auratnya, maka kecintaan tersebut akan berubah fil masyar fi yaumil qiyamah menjadi penyesalan yang luar biasa. Karena Rasul mengatakan, yuhsyarul mar'u ma man ahabba, kelak seseorang akan dibangkitkan nanti fi yaumil qiyamah di masyar bersama orang yang dia cinta. Makanya hadirin, kalau kita mau mencari idola, mau mencari panutan, jadikan Nabi sebagai idola kita dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Mudah-mudahan karena kecintaan kita sama Nabi, Allah bangkitkan kita fil masyar bersama Nabi, amin ya rabbal. Kita angkat tangan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan berkahnya para habaib, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, dan berkahnya pembacaan Maulid Ad-Diba. Allah jadikan kita orang yang didahulukan mendapatkan syafaatnya Nabi, amin. Allah izinkan kita meminum telaga kausarnya Nabi, amin. Nanti ketika kita meminum telaga kausar tersebut, langsung disuapin oleh tangan mulianya Sayyidul Wujud Baginda Nabi besar Muhammad, amin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, amin. Wa dunyal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatim minal fitani. Hadirin, sebelum Al-Fakir tutup, untuk meneruskan silaturahmi kita, antum yang punya Instagram boleh follow Instagram resmi Majelis Al-Atosiyah atas nama Al-Fakir Hasan _Alatas 100. Hafal? Hasan _Alatas 100. Mudah-mudahan dakwah Islam makin maju, amin ya rabbal. Dan terakhir sebelum saya tutup, mari kita kirimkan Al-Fatihah khusus untuk salah satu di antara guru besar saya, imam besar kita, Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, yang mana beliau ini sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah tambah kesabarannya, amin. Allah mudahkan urusannya, amin. Al-Hadiniyah ila halatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisahala wa jama'ah bisiril Fatihah. Hadani Allah wa yakum hakadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.